Gajah Mada. Selamat datang, Pak. Terima kasih kehadirannya. Bapak Rektor UMP 2011-2019 juga hadir, Pak Pri, Pak Dekan FKIP yang kami hormati, juga hadir Bapak Dekan dan Wakil Dekan FKIP UM Parepare. Yang kami hormati pula Kaprodi Pendidikan Matematika, baik Kaprodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Purworejo maupun Universitas Muhammadiyah Parepare. Bapak, Ibu, peserta workshop semuanya yang kami hormati, baik dari Universitas Muhammadiyah Purworejo maupun dari Perguruan Tinggi Mitra. Terima kasih atas kehadirannya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya. Siang hari ini kita bisa hadir di dalam forum ini. Semua insya Allah dalam keadaan sehat, tidak ada kekurangan satu apapun. Shalawat dan salam Allah semoga tetap dilimpahkan pada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan semua pengikutnya hingga hari kiamat nanti. Ibu Bapak yang kami muliakan, jadi pendidikan jarak jauh ini adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dengan pendidik, baik terpisah oleh tempat maupun waktu. Dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi maupun media yang lain, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh pembawa acara. Kalau kita tengok di dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 24 tahun 2012, bahwa fungsi dan tujuan PJJ ini tidak lain adalah sebagai bentuk pendidikan bagi peserta didik yang tidak dapat mengikuti pendidikan tatap muka, tetapi tanpa mengurangi kualitas pendidikan. Dan tujuannya adalah untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan akses terhadap pendidikan yang bermutu dan relevan sesuai dengan kebutuhan. Pada bagian yang pertama, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 masih melanda di sebagian besar wilayah Indonesia dan juga mungkin di berbagai belahan dunia. Maka saya kira pendidikan jarak jauh ini menjadi salah satu alternatif dan menjadi kebutuhan di dalam penyelenggaraan pendidikan. Namun tadi dengan catatan adalah tanpa mengurangi kualitas pendidikan. Oleh karena itu, kami tentu mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendidikan Matematika yang siang hari ini menyelenggarakan workshop mengenai perancangan dan pengembangan perangkat pembelajaran daring. Dengan demikian, kita semua berharap PJJ yang kita selenggarakan adalah PJJ yang berkualitas. Kemudian terkait dengan tujuan tadi, maka bagaimana juga kita pahami di dalam kebijakan Kemendikbud tentang Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, bahwa mahasiswa memiliki hak belajar di luar kampus selama 3 semester. Dari sinilah saya kira PJJ dapat meningkatkan bentuk kemitraan antara perguruan tinggi untuk bisa saling memberikan informasi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik dari segi SDM maupun dari segi kemahasiswaan, dalam rangka mendukung inovasi pembelajaran dan mewujudkan MBKM. Karena itu, terima kasih juga kepada Universitas Muhammadiyah Parepare
yang telah lama bermitra dengan Universitas Muhammadiyah Purworejo untuk penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih utamanya kepada Bapak narasumber, Bapak Dr. Hatma Suryatmaja yang telah berkenan hadir pada kesempatan workshop siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita selenggarakan ini hasil maksud sesuai dengan apa yang kita harapkan, senantiasa dalam bimbingan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali, kita buka workshop siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami di dalam menyampaikan sambutan, kami tentu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat mengikuti workshop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengantar dan sambutan dari Bapak Rektor. Memasuki acara berikutnya, yaitu acara inti, kami serahkan kepada Bapak Dr. Heru Kurniawan untuk memandu jalannya kegiatan inti pada siang hari ini. Waktu kami persilakan sepenuhnya kepada Bapak Dr. Heru Kurniawan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin untuk bisa memandu acara pada siang hari ini dengan agak sedikit santai begitu ya, semoga begitu. Yang kami hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo Bapak Dr. Rafiq Muradi MAG beserta jajarannya. Narasumber kita pada siang hari ini Bapak Dr. Hatma Suryatmaja Shud MSI dari Universitas Gadjah Mada. Yang kami hormati Bapak Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Purworejo Bapak Yuri Widiono, kemudian Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah dari Parepare, kemudian yang berikutnya Kaprodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Purworejo Bapak Teguh Wibowo dan para peserta sekalian yang mengikuti workshop ini. Semoga nanti dalam pelaksanaan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan pagi hari ini, siang hari ini kita diperkenankan untuk bertemu di Zoom meeting ini dengan keadaan yang alhamdulillah dalam keadaan sehat. Karena memang kesehatan saat ini memang sangat mahal betul, sangat mahal betul. Salam salawat tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, keluarga hingga para pengikutnya hingga akhir zaman. Sedikitnya kami biasa sampaikan terkait dengan PJJ pada siang hari ini akan kita bahas lebih jauh. Beberapa tadi sudah disampaikan oleh Ibu pembawa acara ya, kemudian juga dikuatkan kembali oleh Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo. Memang PJJ ini menjadi satu hal yang memang tidak bisa kita hindarkan dalam proses pendidikan di masa pandemi saat ini. Cuma ada beberapa hal yang saya baca, satu hal yang menjadi titik tekan itu adalah ini mungkin pendapat pribadi saya bahwa tidak jadi masalah kita menggunakan platform apapun, tetapi yang paling utama itu adalah bagaimana pengembangan dari konten pembelajarannya itu sendiri. Jadi yang paling utama memang di konten itu yang perlu kita sampaikan dan perlu kita kembangkan semaksimal mungkin agar suasana pembelajaran itu memang hanya sekedar memindahkan ruang kelas ke virtual gitu ya. Memang tetapi tantangannya mereka kira juga tidak berhenti sampai di situ karena memang tantangan di lainnya sangat besar sekali. Nah, tetapi kalau saya sekarang ini maaf ya, saya banyak aktivitas saya ini sekarang karena selain rebahan, betul-betul rebahan itu ya aktivitas utamanya itu banyak baca YouTube, banyak melihat YouTube gitu ya. Jadi yang aktivitas utama saya di YouTube itu saya malah banyak melihat terkait konspirasi ya, terkait dengan hal tersebut itu agak akhirnya menarik itu ya. Jadi pertanyaan saya sebenarnya sampai saat ini belum terjawab saat ini adalah apa selanjutnya setelah COVID-19. Nah, ini
Nah, itu saya kira pertanyaan luar biasa. Karena apakah kemudian setelah ini ya, setelah COVID-19 ini pembelajarannya akan seperti apa? Saya kira itu kan menarik sekali karena konsekuensi dari itu juga akan besar sekali karena persiapan untuk ketika memang misalnya COVID ini kita akan berada di COVID ini dalam jangka waktu yang cukup lama, misalnya 5 tahun, bahkan ada pejabat mengatakan mungkin kita akan selalu hidup dengan masker bertahun-tahun ya, barangkali seperti itu. Artinya memang kedepannya persiapan dan antisipasi terkait dengan itu akan luar biasa saya kira. Bisa dibuat strategi yang besar gitu. Nah, terhadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Hatma Suryatmojo. Mohon izin Pak untuk menyampaikan sedikit CV dari beliau. Beliau lahir di Yogyakarta 21 November 1974. Kemudian pendidikan beliau dari SD, SMA itu sampai SMA itu di Yogyakarta. Kemudian S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Menarik saya baca tadi di profil saya sempat lihat itu S1 Pak Hatma ini penelitiannya di Wonogiri ini Pak, di Gajah Mungkur itu Pak. Saya orang Gajah Mungkur ini Pak. Saya orang Gajah Mungkur jadi tapi kok ini di Karangtengah gitu ya, di Karangtengah agak tinggi pegunungan memang itu ya Pak. Saya persis di mulut Gajah Mungkurnya karena di Gajah Mungkur itu ya di belakang rumah saya Pak sebenarnya Pak. Di kota S2 di kota itu berarti Mas. Masih alhamdulillah masih di kota itu Pak ya, alhamdulillah masih di kota itu. S2 beliau di Fakultas Geografi UGM. Kemarin saya di Fakultas Geografi saya banyak belajar dengan Bu Sri Rum itu ya. Mentor saya di publikasi ya. Beliau sebagai mentor saya terkait dengan publikasi ilmiah begitu. Kemudian S3 beliau di bidang forest hidrologi and erosion control dari Kyoto University Jepang. Kemudian masih memang beliau fokus risetnya terkait dengan hidrologi kehutanan. Kemudian saat ini beliau sebagai direktur at Center for Academic Innovation and Studies Universitas Gadjah Mada gitu. Demikian saya kira yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar pada siang hari ini. Waktu sepenuhnya kami berikan pada Bapak Dr. Hatma Suryatmojo untuk memulai workshop ini. Kami persilakan Pak. Matur nuwun Mas Heru Kurniawan. Pertama-tama yang saya hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo, Bapak Dr. Rafiq Nurhadi, kemudian juga Bapak Ibu Wakil Rektor UMP, kemudian juga Bapak Dekan dari Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Purworejo dan juga Universitas Muhammadiyah Parepare sebagai mitranya UMP ini. Kemudian juga Bapak Ibu Kaprodi dan Bapak Ibu dosen dari Prodi Matematika dan juga Bapak Ibu peserta pada kesempatan siang hari ini. Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya diizinkan untuk bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Jogja dan Purworejo itu dekat sebenarnya. Cuman karena kondisi jadi kita tidak bisa bertemu langsung secara luring, tapi kita memanfaatkan teknologi. Tadi banyak sekali hal-hal yang sudah disampaikan, terutama Pak Rektor juga menyampaikan bahwa ya dengan adanya disrupsi teknologi ya, kemudian juga sekarang kita terdisrupsi juga oleh adanya pandemi COVID, maka ada banyak sekali perubahan-perubahan yang semuanya itu menjadi sesuatu yang dulu tidak pernah kita bayangkan, sekarang itu terjadi. Ya, dulu namanya kalau ada orang keseripahan itu mesti nanti ada doa bersama gitu ya. Nah, sekarang doa bersamanya itu bisa dilakukan secara virtual. Dan banyak hal kegiatan lain yang saya kira itu merubah budaya dan cara kita dalam hal ini kalau di pendidikan tinggi ya di dalam hal kita memberikan kegiatan pembelajaran kepada mahasiswa kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini meneruskan tugas yang disampaikan oleh
panitia kepada saya. Mohon izin saya akan share beberapa slide yang mungkin ini nanti bisa menjadi pemantik diskusi kita pada sesi berikutnya. Mungkin saya akan mencoba untuk menyampaikan tentang pembelajaran jarak jauh karena ini terkait dengan apa tadi yang disampaikan oleh Pak Rektor bahwa PJJ ini sekarang menjadi sesuatu yang sesuatu yang dibutuhkan dan ini yang bisa kita lakukan pada era pandemi COVID ini. Sebenarnya PJJ itu bukan suatu hal yang baru ya. Kalau kita lihat sejarahnya, PJJ itu sebenarnya sudah dimulai sejak awal tahun 1900. Ya. Bahkan kemudian pada tahun 1950-an, PJJ yang dengan teknologi, ya kalau 1900-an itu masih PJJ tapi secara fisik, gitu ya. Kalau 50-an itu sudah ada PJJ secara menggunakan teknologi. Nah, dan itu kemudian berkembang pesat, Bapak Ibu sekalian, di tahun 90 itu sudah mendunia sebenarnya. Cuman di Indonesia kita belum merasakan itu ya, sehingga ketika pemerintah itu sejak tahun 2012-an ya, 2012-an kebetulan pada waktu itu kami juga diajak oleh Kemendikbud pada waktu itu untuk mengembangkan platform Sepada yang sekarang Bapak Ibu juga bisa menggunakan Sepada Indonesia. Itu sudah mulai ya PJJ di Indonesia. Cuman sebenarnya itu ya tergolong terlambat gitu ya. Karena sejak tahun 1990 itu masifikasi pemanfaatan pembelajaran daring itu sebenarnya sudah banyak. Nah, karena kita nyaman dengan segala macam kebutuhan dan fasilitas untuk pembelajaran secara luring, maka PJJ ini bukan sesuatu yang menarik untuk bisa diikuti. Sebenarnya hambatan itu tidak hanya ada di tempat Bapak Ibu sekalian, kami di UGM pun juga tahun 2018 itu Rektor mengeluarkan SK Rektor yang menyatakan bahwa pembelajaran bauran itu dimungkinkan untuk dilaksanakan dalam pembelajaran. Tapi ternyata juga itu tidak menjadi sesuatu yang dimanfaatkan oleh Bapak Ibu dosen. Nah, baru kemudian pada tahun 2020 ketika kita terhantam oleh pandemi COVID, akhirnya semuanya bingung ya bagaimana kita bisa meneruskan penyelenggaraan pendidikan itu di perguruan tinggi tapi tanpa kita mengurangi kualitas dari pelaksanaannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi Mas Heru mempertanyakan kira-kira tuh nanti ke depan tuh akan seperti apa prediksinya ya. Saya kok tidak yakin kita tidak akan mampu untuk memprediksi masa depan karena kalau selama ini kita mungkin bisa merancang perkembangan teknologi gitu ya secara linear, tapi kalau sekarang dengan adanya disrupsi dari pandemi COVID ini sepertinya itu akan merubah pola dari berbagai macam bentuk dan tatanan kehidupan kita. Nah, satu hal yang ini saya peroleh ketika kita belum pandemi COVID. Jadi data ini saya peroleh di tahun 2019 sebenarnya. Pada waktu itu ada lembaga survei yang menyatakan bahwa kondisi saat ini di Indonesia itu memiliki jumlah siswa yang terbanyak populasinya di negara ASEAN. Nah, saya kira ini bukan hal yang aneh ya, tapi kalau kita lihat di bagian tengah ini ada satu fenomena yang ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Diestimasikan bahwa 65% dari siswa-siswa yang sekarang ada di sekolah dasar, mungkin putra-putri atau cucu Bapak Ibu sekalian, itu nanti ketika mereka lulus, ya mengikuti kuliah kemudian lulus, mereka akan berkompetisi untuk merebutkan lapangan pekerjaan yang saat ini jenis pekerjaan itu belum ada. Ya, jadi ini bagaimana kita bisa memprediksi, bagaimana kita bisa merancang, kita aja tidak bisa memprediksi itu jenis pekerjaan apa nanti yang akan ada di masa depan, gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya kita sebagai lembaga pendidikan tinggi yang saat ini itu dipersepsikan sebagai gerbang terakhir sebelum mahasiswa kita itu masuk ke dunia kerja, itu mestinya kita memiliki satu fasilitas yang mampu
memfasilitasi mereka untuk nanti mereka lulus itu mereka bisa berkompetisi secara global misalnya. Nah, tapi yang dikompetisikan apa itu menjadi sesuatu yang tanda tanya besar. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ini yang mendorong kenapa kita dalam lembaga pendidikan tinggi itu harus selalu mau berubah. Ya, jadi perubahan itu adalah sesuatu yang harus. Jadi tidak bisa kita itu bersenang-senang menikmati dengan apa yang dulu pernah kita lakukan. Nah, termasuk juga Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat pentahapan ini, saya kira era revolusi industri 4.0 itu sudah merubah segala sesuatu yang tadinya berdigital itu kemudian dia jadi smart. Ya, jadi pencirinya itu adalah smartization. Makanya kenapa sekarang muncul ada smartphone gitu ya. Mungkin sekarang gadget yang saya punya itu mungkin lebih smart daripada yang punya gitu ya. Karena dengan banyaknya fasilitas yang bisa digunakan, tapi kita sebagai manusia mungkin perlu banyak belajar untuk ke sana. Nah, adanya pandemi COVID itu Bapak Ibu sekalian itu ternyata juga merubah pola ya. Jadi terjadi satu lompatan kuantum terhadap pemanfaatan teknologi digital, kemudian juga internet. Ya, jadi yang tadinya kita tuh biasa gunakan, sekarang kita selalu menggunakan. Ya, jadi tadinya kadang-kadang kita gunakan, sekarang semuanya itu menggunakan. Contoh yang paling gampang saja misalnya, mungkin Bapak Ibu itu tidak banyak. Dulu sering kali kalau ambil uang gitu atau mau belanja itu nanti pakai ambil uang dulu ke ATM, kemudian nanti bisa gesek pakai kartu dan seterusnya. Nah, sekarang dengan teknologi digital dan internet yang sangat kuat ini, kita dari rumah itu sudah bisa mengirim uang, kita sudah bisa belanja dan lain sebagainya. Nah, ini satu perubahan yang sebenarnya ini bukan merupakan sebuah lompatan ya, tapi ini sebagai sebuah akselerasi dari apa yang menjadi hasil dari industri 4.0. Nah, maka bagaimana kalau dikaitkan dengan pendidikan? Ya, kalau kita menganalogikan bahwa pendidikan itu mampu mendorong, hasil pendidikan itu mampu mendorong menghasilkan sebuah revolusi atau era baru, ya, maka di sini bisa kita lihat bahwa di era revolusi industri 4.0 itu sebenarnya penciri dari pendidikan itu mestinya menghasilkan berbagai macam inovasi. Ya, jadi maka Bapak Ibu sekalian bisa melihat bahwa sekarang produk-produk inovasi, sesuatu yang tidak kita pikirkan kemudian tiba-tiba muncul, itu semuanya ada dan berlimpah di era-era sekarang ini. Nah, maka di dalam pendidikan pun ini juga harus kita ikuti, ya, supaya apa? Supaya kita tidak tertinggal di sana. Nah, maka di dalam konsep pendidikan 4.0 itu adalah menghubungkan bagaimana pendidikan itu di mana semua orang, semua benda, mesin itu dapat terhubung dan menghasilkan proses pembelajaran yang dapat dipersonalisasi. Jadi ciri dari pendidikan saat ini itu adalah personalized learning. Artinya apa? Artinya bahwa kalau dulu kita membayangkan kita masuk ke kelas, kita punya mahasiswa 40 orang, maka yang kita asumsikan adalah mereka itu memiliki pemahaman dan pengetahuan yang sama. Sehingga kita menyampaikan dengan materi yang sama, kita menyajikan dengan cara yang sama, dan seterusnya. Padahal sesungguhnya mahasiswa kita saat ini itu ketika mereka masuk ke kelas, masing-masing itu sudah memiliki bekal pengetahuan dan informasi yang berbeda-beda. Termasuk juga kesukaan bagaimana mereka itu menerima informasi dari dosennya. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, treatment di dalam pendidikan saat ini itu adalah bersifat personal. Jadi, tugas kita makin besar karena kita harus mampu memahami karakter dari setiap mahasiswa kita di dalam kelas. Ya, sehingga nanti bentuk penugasan, bentuk perolehan nilai, bentuk aktivitas untuk setiap mahasiswa maupun kelompok mahasiswa itu harus dibedakan. Ya. Nah, ini kalau tidak dibedakan, maka mereka mungkin sebagian yang tidak cocok akan tidak puas. Kalau mereka tidak puas, maka mereka akan mencari dari sumber yang lain. Apakah itu salah? Tidak. Ya, tapi artinya konsep dari pendidikan bahwa kita itu mampu untuk memfasilitasi
siswa kita, mahasiswa kita untuk bisa memperoleh kompetensi tertentu yang sudah dirancang dalam kurikulum itu jadi tidak tercapai. Ya, nah, maka dari situ kita kemudian melihat lagi sebenarnya apa aja sih yang diperlukan gitu ya. Kalau kita melihat dari keterampilan abad 21 yang saya yakin Bapak Ibu juga semua sudah sangat memahami, itu kurang lebih ada 3 pilar ini yang menjadi pokok dari apa sebenarnya yang dibutuhkan dari keterampilan abad 21. Maka ini yang kemudian mendorong apakah kurikulum itu juga perlu disesuaikan lagi. Ya, saya kira itu perlu disesuaikan lagi. Sebagai contoh saja saat ini di UGM bulan kemarin ya, bulan Juli itu seluruh program studi S1 dan vokasi itu sudah menyelesaikan proses relaksasi kurikulum. Ya, jadi berbagai macam kebijakan, terutama kebijakan MPKM, ya itu semuanya sudah difasilitasi sehingga nanti mahasiswa angkatan 2021 itu akan menggunakan kurikulum 2021 yang sudah merupakan hasil proses relaksasi. Nah, saya kira ini menjadi salah satu respon terhadap perubahan-perubahan ini. Termasuk juga mungkin kita perlu memetakan di dalam kurikulum kita itu apakah sudah memfasilitasi berbagai macam kebutuhan keterampilan ini. Ya, kalau Bapak Ibu pasti paham mengenai peta kurikulum, saya kira juga perlu, nggak ada salahnya kita menambah peta keterampilan atau kompetensi yang dirancang di dalam kurikulum kita. Nah, belum lagi kalau kita ketambahan dengan keterampilan yang dibutuhkan terkait dengan revolusi industri, di mana ada kebutuhan untuk literasi data, literasi teknologi, literasi kemanusiaan, ini menjadi satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya, sementara itu, untuk menyeimbangkan ini, ternyata luar biasa, Ki Hajar Dewantoro juga sudah menyebutkan bahwa kita tetap perlu untuk mempertahankan satu literasi yang itu sebenarnya sudah ada sejak dulu, yaitu literasi religi dan spiritual, yang itu diharapkan bisa menjadi penyeimbang dari berbagai macam keterampilan yang kita kembangkan saat ini. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari sini, ya munculnya era revolusi industri terutama 4.0 itu setidaknya memunculkan 3 hal. Ya, yang pertama adalah digitalisasi. Ya, jadi semua yang tadinya itu berupa data manual, data tertulis itu kemudian disimpan di dalam bentuk digital sehingga pada space yang ringkas itu mampu untuk menampung data yang banyak. Kemudian dicirikan yang kedua itu adalah crowd, artinya pengumpulan data dan informasi dalam jumlah yang luar biasa besar. Ya, sekarang Indonesia sudah mengelola misalnya one map policy misalnya, ya tentang peta itu harus satu standar gitu ya seluruh Indonesia sehingga semua data itu terintegrasi. Ya, kemudian penggunaan big data itu sekarang sudah menjadi satu kebutuhan. Perusahaan-perusahaan, misalnya saya punya warung sate misalnya, saya pengen buka warung sate, saya sebenarnya bisa tanya ya ke Google misalnya, saya pengen buka warung sate di Jogja, kira-kira daerah mana yang cocok untuk buka warung sate itu, maka dia bisa menganalisa dari data yang besar ini tentang perilaku perjalanan seseorang untuk mencari sate misalnya, dari situ nanti akan ditemukan lokasi yang ideal itu sekitar jalan ini sampai jalan ini. Nah, sehingga ketika kita buka warung di situ, otomatis itu bisa menjadi salah satu modal untuk kita bisa memperoleh konsumen dalam jumlah yang banyak. Nah, penggunaan sederhana ini ternyata juga sangat efektif, ya. Termasuk juga connecting-nya, ya. Bagaimana dari seluruh data yang tadi banyak itu kemudian saling terkoneksi sehingga menghasilkan sebuah informasi. Ya, Bapak Ibu mungkin kalau sering misalnya buka media sosial, buka Facebook atau buka Instagram gitu, nanti tahu-tahu ada muncul iklan. Iklan dari mungkin toko online yang beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu cari barangnya, maka di situ akan muncul. Nah, itu menunjukkan ciri dari konektivitas dari semua kelompok-kelompok data dan informasi itu. Nah, kemudian adanya internasionalisasi, maka tentu kompetisi global itu menjadi sebuah
kebutuhan, ya kita tidak cukup lagi kompetisi itu hanya di tingkat lokal, maka global itu menjadi penting. Standar mutu juga demikian, dan apa yang kita lakukan itu mestinya bisa berdampak pada komunitas yang lebih luas. Ya, nah, bagaimana dengan pendidikan? Tentunya pendidikan kalau untuk basic education, saya kira itu di semua lembaga pendidikan tinggi atau di semua negara itu pasti sama. Ya, basic education di Indonesia, di Malaysia dan sebagainya sama. Yang membedakan itu adalah bagaimana kualitas di pendidikan tinggi. Kenapa? Karena di pendidikan tinggi itulah kita yang menjadi jembatan terakhir sebelum kita bisa melepas seorang sumber daya manusia unggul keluar untuk dia kembali ke masyarakat dan dia berkontribusi sesuai dengan bidang dan kompetensi yang dimiliki. Nah, untuk itu maka sangat diperlukan yang namanya reskilling dan upskilling. Ya, maka nanti mohon kalau ada perubahan kurikulum itu disesuaikan. Kira-kira sekarang skill yang dibutuhkan itu apa sih untuk lulusan prodi matematika misalnya? Ya, kemudian apa yang perlu di-upgrade? Ya, kompetensi tambahan apa lagi yang perlu difasilitasi di sana? Nah, dengan adanya era pandemi COVID ini, maka semua model pembelajaran itu bisa menjadi bersifat online, ya, daring penuh. Sebenarnya online ini kan tidak by design, dia by accident karena adanya pandemi COVID. Sehingga ini sebagai emergency response saja. Nah, penciri dari era ini itu adalah less contact. Ya, tentu kita tidak bertemu secara langsung, tapi kita lewat platform seperti Zoom seperti ini. Dan semuanya e-everything. Itu artinya digital, ya, semuanya serba digital dan terkoneksi internet. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian diprediksikan sebenarnya untuk kenormalan berikutnya. Jadi saya lebih suka menggunakan istilah next normal daripada new normal, ya, karena kita sudah 1 tahun lebih, ya, kita ada di era pandemi COVID. Jadi mestinya kita mengembangkan satu konsep kenormalan baru, bukan adaptasi kebiasaan baru. Kebiasaan barunya itu sudah setahun, gitu. Jadi kita harusnya sekarang sudah konsepnya itu adalah ya ini adalah kebiasaan berikutnya itu seperti ini. Jadi normal berikutnya seperti ini. Nah, bagaimana bentuk model pembelajaran? Tentunya dengan adanya pengalaman di sini, kita tidak mungkin nanti di dalam kenormalan berikutnya ini kita akan masih menggunakan model pembelajaran seperti dulu sebelum ada pandemi. Jadi pertemuan di kelas secara luring penuh itu saya kira tidak menjadi pilihan. Hasil survei di kami di UGM dan juga di Dikti itu juga menunjukkan bahwa dosen dan mahasiswa itu kecenderungannya porsinya cukup besar untuk lebih suka memilih pembelajaran dengan metode blended learning. Jadi mengharmonisasikan antara sinkron dan asinkron menjadi suatu hal yang penting. Kemudian fleksibel. Ya, fleksibel. Kenapa fleksibel? Karena kita bisa menggunakan platform teknologi. Ya, sehingga pembelajaran itu tidak harus ada pada tempat dan waktu yang sama, tapi mahasiswa itu bisa memiliki keluasan di dalam mengelola waktu untuk dia belajar. Dan tentunya pemanfaatan teknologi yang lebih tinggi itu pasti akan selalu kita butuhkan, termasuk juga kualitas pendidikan itu juga makin ketat, ya. Dalam hal ini penjaminan mutu juga akan makin diperkuat dalam kaitannya adalah untuk memastikan bahwa pendidikan yang kita berikan ke depan itu tidak bersifat biasa-biasa saja, tapi tentu berkualitas dari segala aspek, ya. Delivery method, kemudian kontennya dan seterusnya. Dan multi sources. Ya. Kita tidak bisa lagi kalau zaman saya kuliah dulu itu sumber pengetahuan itu cuma ada 2. Satu dosen di kelas, kemudian yang kedua buku perpustakaan yang jumlahnya mungkin 4 tapi yang pinjam 100 gitu, ya. Sekarang dengan adanya banyak sekali sumber informasi, maka mahasiswa itu punya banyak pilihan. Kalau dosen itu tidak memberikan informasi pengetahuan yang up to date, maka mereka akan lebih suka untuk lari ke sumber yang lain daripada ke sumber dosennya. Nah, maka nanti revitalisasi peran dosen itu menjadi pertanyaan yang besar dan ini tantangan kita. Dan tentunya ini hybrid knowledge dan hybrid skill ini menjadi satu kebutuhan. Jadi sekarang sudah tidak bisa lagi
ilmu itu harus selalu linier ya, karena pemanfaatan bidang ilmu itu bisa kemana-mana dan dia bisa bersifat strategis. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, saya yakin Bapak Ibu juga sudah sering melihat slide ini. Ini adalah hasil kurikulum yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Kemendikbudristek. Kaitannya adalah untuk memfasilitasi berbagai macam tuntutan kebutuhan. Jadi adaptasi itu menjadi satu keharusan yang harus kita lakukan. Kemudian pemanfaatan keilmuan transdisiplin, ya, lintas disiplin itu menjadi satu kebutuhan. Sekarang di UGM itu setiap semester itu kita menawarkan sekitar hampir 300 mata kuliah lintas disiplin. Jadi mahasiswa antar prodi itu mereka bisa belanja mata kuliah lintas disiplin yang disajikan oleh prodi yang lain. Ya, sehingga ini yang kita harapkan bisa terus didorong, sehingga harapannya nanti akan banyak mata kuliah existing di dalam kurikulum yang itu bisa dikemas ulang untuk bisa ditawarkan sebagai mata kuliah lintas disiplin. Nah, termasuk Bapak Ibu sekalian yang kemarin ini saya rangkum di acara sambutannya Pak Presiden dalam pembukaan forum rektor. Mungkin Pak Rektor juga ikut bergabung di sini ya, bahwa teknologi itu telah menjadi master dari disrupsi. Ya, sehingga kita sebagai lembaga pendidikan tinggi itu harapannya bisa menjadi sebuah edutech institution. Jadi kalau kita tidak memanfaatkan teknologi, maka kita akan ditinggalkan oleh lembaga-lembaga non pendidikan tinggi yang memanfaatkan teknologi untuk area di dalam pendidikan. Ya, para guru kemudian bimbel, mungkin selama ini bimbel sudah merasa nyaman dengan banyaknya siswa yang butuh bantuan dari mereka. Tapi begitu adanya perusahaan yang memanfaatkan teknologi untuk membantu siswa dalam belajar, maka muncul ruang guru. Ya. Ruang guru itu di tahun 2020 itu mereka sudah punya 25 juta pelanggan, klien. Ya. 25 juta siswa itu sudah tergabung dalam ruang guru. Nah, kita kalau tidak segera memperbaiki kualitas pendidikan kita, jangan-jangan nanti muncul ruang dosen gitu ya. Muncul ruang dosen dan akhirnya nanti akan banyak mahasiswa kita yang akan belajar ke situ. Ya, nah, ada banyak hal sebenarnya yang menjadi tuntutan bagaimana perguruan tinggi itu juga harus mampu menyediakan satu ekosistem pembelajaran inovatif ya dengan spirit sosio-tekno-entrepreneur. Nah, ini saya kira yang menjadi tren di masa depan yang bisa kita siapkan untuk lembaga pendidikan kita. Nah, tentang pembelajaran jarak jauh, ini foto ini dulu di masa awal pandemi COVID, ini banyak sekali beredar. Ya, bagaimana para siswa itu mulai dari harus satu HP itu dipakai bareng, kemudian aksesnya di atas bukit, ya sampai ada manjat pohon dan seterusnya. Ya, nah ini menjadi satu hal yang fenomenal. Tapi sekarang setelah 1 tahun, saya kira semua murid, semua mahasiswa itu sudah sangat familiar dengan pemanfaatan teknologi. Kenapa? Ya karena mereka adalah generasi native digital. Mereka lahir itu sudah di sekitarnya itu adalah teknologi digital. Beda dengan saya misalnya, saya dulu lahir masih di sekeliling saya teknologinya masih analog. Ya. Telepon aja masih yang diputar-putar itu Pak, gitu ya. Nah, apalagi sekarang sudah tanpa tombol, sudah masuk digital, sehingga bagi kita Bapak Ibu sekalian yang masuk generasi analog, ketika masuk ke generasi digital, maka perlu proses migrasi ya. Maka kita tuh sebenarnya saya tuh menjadi generasi migran dari analog ke digital. Ya, generasi migran itu pasti butuh waktu untuk bisa belajar lebih banyak. Kalau belajarnya sukses, ya kita bisa menguasai digitalnya, tapi kalau belajarnya nggak sukses, maka kita membentuk satu generasi baru, yaitu generasi migran atau generasi sakit kepala. Ya. Nah, saya yakin Bapak Ibu tidak menjadi bagian dari generasi migran itu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, bicara mengenai PJJ,
kita mengenal ada namanya pendidikan jarak jauh. Ya. Di Indonesia, pendidikan jarak jauh itu dapat diselenggarakan dengan izin dari pemerintah. Ya. Maka untuk pendidikan jarak jauh itu sebenarnya bisa diklasifikasikan pada perguruan tinggi PJJ. Jadi perguruan tinggi yang memang dilahirkan atau izinnya itu adalah untuk penyelenggaraan PJJ. Ada enggak di Indonesia? Ada beberapa, ya, mulai dari UT itu sudah sejak tahun 1980-an kalau nggak salah, ya. Ada Universitas Siber Asia yang di tahun 2019-2020 lalu dan beberapa perguruan tinggi yang lain. Ini di tingkat perguruan tinggi. Ada lagi yang di tingkat program studi pada perguruan tinggi tatap muka. Perguruan tinggi tatap muka itu seperti apa? Ya seperti UGM, seperti Muhammadiyah Purworejo, Muhammadiyah Parepare, dan seterusnya. Itu adalah perguruan tinggi tatap muka yang kita mengajukan izin untuk mendirikan program studi yang itu khusus diselenggarakan secara PJJ. Ya, contohnya apa? Ada banyak sebenarnya di Indonesia, sudah banyak nih, sudah banyak sekali. Ada BINUS, ada Telkom, ada UPH dan sebagainya. Beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi COVID, saya sempat mengikuti satu acara di Qatar. Kemudian di sana saya sempat ketemu dengan beberapa teman yang mereka itu menjadi tutor di BINUS, ya. Jadi di kampus satelitnya BINUS yang ada di Qatar. Nah, ini beberapa hal ini saya kira sudah sangat maju, sehingga kalau kita akan mendirikan ke sana, maju ke sana, itu ada rambu-rambu yang bisa kita gunakan. Nah, syaratnya apa? Syaratnya kalau mau mendirikan perguruan tinggi ataupun prodi yang PJJ, itu yang pertama harus ada SDM-nya. Ya, SDM-nya artinya apa? Harus ada pengelola PJJ tersendiri di tingkat perguruan tinggi, terutama untuk perguruan tinggi yang non PJJ tadi. Ya, dan dosennya tentu harus ada, dosen prodinya harus ada, tendiknya juga harus ada, baik di perguruan tinggi tersebut maupun di pusat belajar jarak jauh. Ya, tadi saya ambil contoh misalnya BINUS itu dia punya PBJJ di Qatar. Ya, maka di sana dia juga harus memfasilitasi, tidak berupa kampus ya, tapi bisa saja berupa fasilitas untuk belajar, untuk diskusi, untuk ketemu antara mahasiswa dengan tutor yang menjadi partner dosen yang ada di Indonesia. Nah, kemudian juga perlu sarana prasarana. Ya, PBJJ di setiap wilayah jangkauan tadi, misalnya di Qatar tadi ya, itu harus ada minimal ada tutor dan ruang pertemuannya. Ada fasilitas telekonferensi dengan koneksi yang bagus, kemudian juga ada akses terhadap fasilitas pembelajaran. Maksudnya apa? Maksudnya PBJJ di kota manapun atau di negara manapun itu harus berkolaborasi dengan perguruan tinggi lokal di daerah sana. Untuk apa? Untuk bisa mengakses fasilitas pembelajaran yang tidak dapat dipenuhi dari adanya PBJJ di lokasi itu. Ya, sehingga kita perlu kolaborasi dengan sana. Dan tentunya fasilitas untuk internetnya juga harus bagus, ada LMS-nya, kemudian data transfernya itu juga kecepatan tinggi, dan seterusnya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, regulasinya bagaimana? Regulasinya kalau di Indonesia itu ada Permendikbud nomor 7 yang terbaru kemarin, ada Kepdirjen, ya, ada 2, 83 dan 100. Dan ini sedang disusun standar nasional PJJ Dikti. Ini sedang dikerjakan, ini mungkin nggak sampai akhir tahun ini nanti akan keluar ya standar nasional PJJ di Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari Permendikbud nomor 7 tahun 2020 pasal 43, ya PJJ itu dapat diselenggarakan dalam bentuk 3 kategori. 1, PJJ dalam mata kuliah, yang kedua dalam program studi, yang ketiga perguruan tinggi. B dan C ini tadi sudah sempat saya sampaikan di depan. Ya, nah PJJ dalam bentuk mata kuliah itu biasanya kita istilahkan sebagai pembelajaran daring. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai pembelajaran daring, yaitu sebenarnya bagian dari PJJ, tapi PJJ di dalam level mata kuliah.
Ya, jadi kalau misalnya nanti prodi matematika dari Universitas Muhammadiyah Purworejo, semua mata kuliahnya itu akan diselenggarakan secara daring. Nah, itu nggak boleh, ya. Nggak bolehnya kalau itu nanti seterusnya akan daring, terus itu nggak boleh, karena berarti itu kan masuk pada level PJJ pada tingkat program studi. Nah, cuman karena sekarang itu kita kondisinya sedang pandemi COVID, maka kita mendapatkan diskresi. Ya, ini tadi. Ya, maka muncul kelonggaran ya untuk kita bisa memanfaatkan PJJ secara penuh untuk semua mata kuliah di dalam program studi. Ya. Tapi kalau kondisi normal ya, tidak ada pandemi ya, maka di dalam Permendikbud nomor 7 itu juga mengizinkan penyelenggaraan mata kuliah secara daring untuk kurang dari 50% dari jumlah mata kuliah di dalam program studi tatap muka. Sampai contoh misalnya di prodi matematika itu ada 500 mata kuliah misalnya. Ya, maka jumlah mata kuliah yang boleh diselenggarakan secara daring di prodi matematika itu maksimal 249 mata kuliah. Tidak boleh lebih dari itu. Ya, tidak boleh lebih dari itu. Karena aturannya sudah berbicara seperti itu. Nah, maka ini kita bisa untuk mengembangkan. Nah, oleh karena itu di sini sifat dan dorongan untuk pembelajaran online itu menjadi satu hal yang penting untuk bisa kita kembangkan melalui pembelajaran ini. Nah, tentunya dalam pembelajaran kita kita perlu mengawal prosesnya. Secara sederhana proses itu bisa dimulai dikelompokkan menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah proses tentang presentasi, bagaimana penyampaian materi kepada peserta didik. Ya. Kemudian yang kedua kita perlu perhatikan bagaimana interaksi yang bisa kita dorong. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita bisa melakukan asesmen dengan baik. Ya. Nah, maka asesmen di dalam pembelajaran luring dengan pembelajaran daring mestinya dibedakan. Nanti di belakang akan saya sampaikan kemudian. Nah, makanya bagaimana kita lihat ya pembelajaran daring pada masa pandemi COVID ini. Fokus selama ini ya mungkin sampai sekarang ya itu hanya menggunakan media pembelajaran sinkron saja melalui telekonferensi. Jadi misalnya begini, kalau dulu kita kuliah itu 2 SKS, maka 2 kali 50 menit di kelas itu kita menyampaikan materi. Ya. Nah, maka ketika adanya pandemi COVID, kemudian semuanya harus daring, maka kita tetap menggunakan pola yang sama. Ya, 2 kali 50 menit. Nanti harus daring. Ya, sinkron melalui Zoom misalnya. Nah, ini tentunya menjadi tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena waktunya itu adalah waktu yang dirancang untuk pembelajaran tatap muka secara luring. Bukan pembelajaran yang dirancang untuk tatap muka secara virtual. Ya, maka itu akibatnya adalah mulai dari boros bandwidth, ya, meskipun sudah ada bantuan kuota dari pemerintah, tapi ini pasti masih kurang. Nah, sehingga dosen pun juga merasa bahwa sudah menggugurkan kewajiban ya dalam pembelajaran dengan cara itu tadi sinkron, kemudian menyampaikan seolah-olah sama seperti apa yang kita sampaikan di dalam kelas luring. Nah, karena fleksibel, maka seringkali dosen itu merubah-rubah jadwal. Ya, enak di dosen, tapi nggak enak di mahasiswa karena mahasiswa diajak kuliah malam, gitu ya. Padahal mereka malam itu pengennya aktivitas lain yang tidak berhubungan dengan kuliah mungkin, gitu ya. Nah, termasuk juga mungkin biaya menjadi tinggi. Terus juga ya akses internet sampai sekarang pun itu masih dirasa tidak stabil di berbagai macam tempat, terutama di saudara-saudara kita di Indonesia Timur. Ini menjadi satu hal yang perlu untuk kita perhatikan. Sehingga kalau mau diajak PJJ mata kuliah di prodi matematika SKS-nya 3 kali 50 menit, wah nanti di sana yang di saudara kita di Indonesia Timur pasti nanti akan mabuk ya, karena nggak mungkin mereka mendapatkan satu koneksi internet yang sebagus seperti kita di Pulau Jawa. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, kalau
rancangan dari pendanaan PJJ ini kan tentunya mulai dari bagaimana kita mengembangkan panduan, ya kebijakan tentunya ini pastinya ada di masing-masing perguruan tinggi. Terus bagaimana sistem administrasi akademik yang perlu diselaraskan, ya sampai pada bagaimana merancang proses pelaksanaannya, LMS yang mau digunakan itu apa, disepakati dulu. Kemudian bagaimana SOP-nya, mahasiswa dari mitra yang mau mendaftar itu nanti prosesnya bagaimana, ini perlu dibicarakan, apakah bisa langsung masuk ke sistem informasi akademik, atau harus manual diinputkan, saya kira nggak masalah kalau seperti itu. Yang tidak kalah penting adalah menyusun RPS-nya. Ya, mata kuliah yang mau di-PJJ-kan itu harus diredesain RPS-nya. Supaya apa? Supaya nanti bisa diimplementasikan di semester ini. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, kita juga perlu memetakan ya berdasarkan sisi keberadaan infrastruktur dan kesiapan sumber daya manusianya, itu sebenarnya Universitas Muhammadiyah Purworejo itu ada di posisi yang mana? Ya, masuk di kuadran mana? 1, 2, 3, atau 4? Kalau 1 itu tentunya akses internet nggak masalah, dosen dan mahasiswa itu mampu menggunakan LMS, ya. Kemudian kalau 2 itu dosen dan mahasiswa belum mampu menggunakan LMS, dan seterusnya. Nah, saya kira ini yang mungkin perlu untuk dipertimbangkan. Dengan demikian maka kita bisa cari solusinya seperti apa. Ya, tentunya saya yakin tidak mungkin Bapak Ibu dosen itu di perguruan tingginya itu ada pada kuadran keempat dan ketiga. Ya, mestinya kalau enggak 1 ya 2 lah. Pasti banyak satunya, sebagian beberapa ada yang masih 2. Nah, ini perlu untuk apa? Dengan memetakan ini maka kita bisa tahu apa yang harus dilakukan. Ya. Nah, terkait dengan interaksi, Bapak Ibu sekalian. Kalau di dalam pembelajaran kelas, ya kita mudah menyampaikan interaksi antara dosen, bahan ajar, dan mahasiswa. Ketiga komponen utama di dalam pembelajaran ini mudah untuk terhubung dan terkoneksi. Tapi ketika daring, maka ini tidak mudah. Dosen bingung ngontak mahasiswa bagaimana, dosen bingung mau ngasih bahan ajar kepada mahasiswa bagaimana, mahasiswa mau kontak dosen juga malu, ya, dan seterusnya. Maka kita butuh alat bantu. Alat bantunya apa? Di dalam pembelajaran daring kita butuh alat bantu yang namanya sistem manajemen pembelajaran. Ya, maka pembelajaran daring itu sifatnya wajib untuk memanfaatkan sistem manajemen pembelajaran. Supaya apa? Supaya bisa membantu mengkoneksikan antara 3 komponen utama di dalam pembelajaran ini. Ya. Maka kalau ini sudah terjadi, maka community of inquiry itu akan bakal tercapai. Dosen itu bisa hadir dalam pembelajaran, ya, mahasiswa juga bisa saling berinteraksi sosial antar mahasiswa maupun dengan dosennya, bahan ajar juga terus deliver dengan baik kepada mahasiswa. Nah, sehingga prinsip pembelajaran daring itu harus mengikuti semua hal yang efektif dan efisien yang sudah diterapkan di dalam pembelajaran konvensional. Ya, sehingga mulai dari penyesuaian dengan kurikulum, kemudian pelibatan mahasiswa, pendekatan-pendekatan yang inovatif, ya, dan sebagainya, saya kira menjadi satu hal yang tidak boleh berkurang kualitasnya. Ya, aktivitas mungkin bisa berkurang, tapi kualitas itu mungkin itu yang tidak boleh berkurang. Nah, ini yang jadi sulit. Nah, makanya dari itu Bapak Ibu sekalian, kita perlu melihat ya, ruang belajar yang bisa kita optimalkan di dalam pembelajaran ini. Kita mengenal 4 ruang belajar sebenarnya. Ya, sejak dulu ini sudah ada. Yang pertama ruang belajar 1, yaitu tatap muka. Saya kira ini yang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun sudah kita lakukan di dalam pembelajaran sebelum pandemi COVID. Sehingga nggak perlu saya bahas. Nah, ruang belajar yang kedua itu adalah yang setelah pandemi COVID ini banyak kita lakukan, termasuk hari ini. Ya. Nah, 2 ruang belajar ini itu disebut sebagai aktivitas pembelajaran sinkron. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah paham mengenai hal ini. Nah, ruang belajar yang ketiga itu adalah ruang belajar mandiri. Jadi mahasiswa itu belajar mandiri ya atas rekomendasi dari dosen. Dia bisa belajar sendiri kapan saja, di mana saja, sesuai dengan kecepatan dan kesukaan belajar masing-masing.
Ada yang suka belajar di kafe, ada yang suka belajar di bawah pohon, ada yang suka belajar di kamar, dan seterusnya. Tapi harus ada tuntunan untuk mereka aktivitas belajar mandiri. Dan di ruang belajar 4 itu ada ruang belajar namanya kolaboratif terpandu. Hasil dari ruang belajar 3 itu kemudian yang ini bersifat individu, maka dibawa ke ruang belajar 4 yang bersifat kelompok. Ya, maka nanti mahasiswa itu dalam kelompok bisa mengkolaborasikan hasil belajar di sini, kemudian dari sini bisa dihasilkan sesuatu, informasi baru ataupun pengetahuan baru yang nanti baru dikomunikasikan atau di-sharingkan, dikolaborasikan pada pembelajaran di aktivitas sinkron. Maka 3 dan 4 ini menjadi bagian dari pembelajaran asinkron. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, prinsip dari PJJ atau pembelajaran daring itu adalah harmonisasi antara sinkron dan asinkron. Jadi kalau selama ini kita masih fokus pada tatap maya virtual, tatap maya ini ya, karena kita menyamakan pola, berarti 2 SKS ya 2 kali 50, ya, 2 kali 50 Bapak Ibu ngajar terus gitu, maka nanti mahasiswanya pasti rebahan dan tiduran gitu ya. Nah, saya kira ini yang perlu kita kolaborasikan. Nah, maka bagaimana caranya? Caranya adalah dosen itu harus menyiapkan ya sumber belajar internal, yang ngasih buku, ngasih diktat, jurnal, mungkin memberikan rekomendasi video di YouTube, kemudian kasih artikel dan sebagainya. Atau juga bisa mendorong mahasiswa untuk mencari sumber belajar lain yang terkait. Ya. Dari hasil belajar mandiri ini kemudian dibawa ke ruang belajar 4. Ya. Di sini mahasiswa antar mahasiswa ada aktivitas belajar. Ya, mulai dari dosen memberikan instruksi, memberikan pendampingan, ada kerja kelompok dan seterusnya. Ya, nah kemudian baru hasil dari ruang belajar 4 ini kemudian dibawa ke ruang belajar 2. Untuk apa? Untuk mengelaborasi. Jadi ketika Bapak Ibu itu ketemuan dengan mahasiswa secara sinkron, itu mestinya tidak hanya menyampaikan materi, karena materi sudah bisa kita deliver melalui LMS. Silahkan dipelajari. Nanti Bapak Ibu di tatap muka sinkron itu hanya mengverifikasi aja. Sudah belajar atau belum, bagaimana hasil kerja kelompok, dan seterusnya. Nah, harapannya nanti bentar lagi, semester depan mungkin kita bisa menyelenggarakan secara bauran. Sehingga 4 ruang belajar ini bisa kita optimalkan di dalam proses pembelajaran nanti. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang benar-benar selalu kami tekankan, bahwa prinsip utama pembelajaran daring itu berbeda sekali. Ya, bahwa pembelajaran daring itu bukan pembelajaran tradisional yang di-online-kan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu masih merasa sebenarnya sama aja dengan sebelum pandemi, cuman sekarang caranya saya duduk di meja, kemudian online ke Zoom, terus mahasiswa mendengarkan. Itu bukan seperti itu. Ya, harus dirancang bukan seperti itu. Maka di dalam perkuliahan, ya, tatap maya itu bukan hanya untuk menjelaskan materi. Ya, artinya boleh nggak menjelaskan materi? Boleh. Tapi tidak hanya untuk itu, gitu ya. Tapi lebih fokus pada mengkonfirmasi pemahaman. Dari mana? Dari ruang belajar 3. Kemudian melakukan verifikasi hasil kerja. Dari mana? Aktivitas ruang belajar 4. Dan kolaborasi menjadi sebuah pengetahuan baru di ruang belajar 2. Nah, sehingga dari sini, dalam pembelajaran daring itu durasi waktu tatap maya itu hendaknya dapat dibedakan. Mestinya kita bisa mendesain bisa lebih singkat, lebih padat, ya, dibandingkan dengan pembelajaran tradisional. Bahkan jumlahnya pun juga dapat disesuaikan. Bisa lebih dari 14, bisa kurang dari 14, disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau emang perlu kita menyelenggarakan ruang belajar 2, ya kita selenggarakan. Bisa lebih dari sekali dalam seminggu, bisa cukup seminggu sekali. Tapi prinsipnya adalah mengoptimalkan aktivitas ruang belajar 3 dan 4. Kenapa? Karena di sini mahasiswa kita dorong untuk belajar mandiri, bersifat pembelajaran secara personal tadi. Jadi ini yang kita harapkan dapat kita dorong ke depan. Nah,
Kalau cara gitu berarti nanti kualitasnya nggak bagus ya? Tidak, Bapak-Ibu sekalian. Ya, prinsip utamanya itu tetap yaitu capaian pembelajaran mata kuliah. Maka dipastikan setiap RPS dari mata kuliah Bapak-Ibu sekalian itu CP-nya apa saja, CPMK-nya apa saja. Setiap CPMK itu nanti akan ditempuh dengan pembelajaran dengan seperti apa, materinya apa, proses interaksinya bagaimana, kemudian nanti bagaimana mengukur asesmennya. Ya, itu menjadi hal yang penting. Nah, sehingga tadi kalau nanti kita bisa menyelenggarakan pembelajaran blended, ya, maka kita bisa menyelenggarakan banyak sekali aktivitas-aktivitas yang ini tentunya nanti akan bermanfaat di dalam proses pembelajaran tadi, ya. Sehingga tidak harus kapan pembelajaran itu harus daring, kapan harus luring, itu bisa kita kombinasikan. Kalau menurut referensi, ya, menurut referensi itu di dalam pembelajaran bauran itu kebutuhan untuk luring, ya, kebutuhan untuk luring itu rata-rata itu mencapai 25%. Artinya apa? 75% aktivitas pembelajaran itu bisa kita lakukan secara daring. Ya, tapi tentunya ini tidak semuanya sama ya. Ini bisa disesuaikan lagi untuk masing-masing mata kuliah tergantung dengan kebutuhannya. Tapi in general itu dari berbagai macam referensi, kalau blended itu kebutuhan luringnya itu hanya sekitar 25% saja porsinya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, harmonisasinya ya, maka kita perlu harapannya kan mesti di sini ya, bintang 5 ya. Jadi kualitas mengajar kita juga masih bagus, kemudian kita juga bisa memanfaatkan teknologi yang tinggi. Kalau mahasiswa kita ternyata mengalami kendala di dalam pemanfaatan teknologi, sinyalnya nggak bagus, koneksi internetnya lambat, gitu ya, bolehlah kita pilih pemanfaatan aplikasi ataupun aplikasi yang itu lebih sederhana, ya, sehingga di sini bintangnya jadi 4. Ya. Tapi ini tidak boleh lepas, high teach-nya itu masih. Jangan sampai yang muncul nanti justru low teach semua, karena semua udah tak kasih di LMS kok. Ya udah, mahasiswa biar belajar sendiri, tapi kita nggak memantau, kita nggak memonitor. Ya, maka yang terjadi nanti malah jadi bintangnya cuma tinggal 1. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, satu hal yang perlu kita perhatikan, termasuk bagaimana kita itu memperhatikan aspek konstruktif alignment-nya ya dalam pembelajaran itu. Apa saja yang dapat dilakukan oleh mahasiswa setelah mengikuti kuliah ini, ya itu CP-nya harus kita pastikan. Terus bagaimana mengukurnya, termasuk apa saja aktivitas yang bisa kita lakukan untuk membantu tercapainya CP tadi. Ya, nah keserasiannya bagaimana? Ada banyak sekali, Bapak Ibu. Saya yakin sudah sangat paham dengan hal ini. Bagaimana capaian pembelajarannya, baik yang bersifat kognitif, afektif maupun psikomotorik. Kemudian prosesnya bagaimana? Apakah hanya lecture saja, atau ada diskusinya, atau dikombinasikan sampai pada peer group presentation, ya, asesmennya bagaimana? Sekarang kan model asesmen sangat banyak ya, jadi saya kira kita bisa tinggal pilih. Tapi sekali lagi harus dipastikan ya bahwa asesmen untuk pembelajaran daring itu wajib dibedakan dengan asesmen untuk pembelajaran luring. Ya, dulu waktu pembelajaran waktu 1 semester pertama itu salah satu wakil rektor di UGM itu bilang gini, Pak Mayong, mata kuliah yang saya ampu itu sejak dulu kalau mahasiswa ujian nilai akhirnya itu paling ya yang dapat A itu sedikit, ya, yang B ya lumayan, kebanyakan C, kalau enggak yang D gitu. Tapi begitu ini daring, kemudian saya kasih soal ujian, ternyata hasilnya tuh nilainya banyak yang A gitu ya. Kok bisa kayak gini nih, kenapa? Terus ya itu mungkin proses asesmennya saja Pak yang kurang pas gitu ya. Setelah diselidiki ternyata mereka itu punya WA group yang tanpa ada dosennya. Kemudian ketika mengerjakan soal ujian itu mereka saling memberikan info di WA group itu. Ya, sehingga jawabannya hampir sama semua dan seterusnya.
Nah, saya kira mungkin Bapak Ibu juga mengalami hal yang serupa. Saya kira ini perlu. Sama mawon Pak nih Pak. Oke, sama. Nilainya bagus semua ya Mas ya. Oke, nah ini terakhir bagian manajemen pembelajaran. Saya kira ini menjadi satu hal yang penting perlu kita pastikan. Prinsipnya adalah harus efektif, efisien, dan menarik. Nah, ngomongin menarik itu gampang, tapi melaksanakannya yang susah, gitu ya. Karena kita kita sudah terbiasa dengan pakem kita ketika kita belajar di kelas, gitu ya. Nah, ini kan satu proses yang berbeda juga. Beberapa manajemen pembelajaran yang perlu kita perhatikan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai pada bagaimana pengawasannya. Nah, kalau perancangan tentunya Bapak Ibu sekalian nanti perlu juga menyiapkan di dalam RPS-nya ya, itu pastikan nanti CPMK-nya itu sudah tepat atau belum. Terus deskripsi dari mata kuliah itu penting untuk disampaikan. Ya. Jadi biasanya begini. Kalau kami mendorong supaya dosen itu kalau menyajikan mata kuliahnya di LMS itu nggak boleh terus langsung kuliah pertama itu langsung materinya itu apa. Kami selalu mendorong supaya dosen itu bisa memberikan satu narasi, syukur-syukur dalam bentuk video yang itu sifatnya menyapa mahasiswa. Ya, menerangkan, selamat datang adik-adik mahasiswa di mata kuliah ini. Nanti di sini Anda akan belajar apa-apa, kemudian nanti apa yang akan Anda lakukan selama pembelajaran daring dan seterusnya. Itu sebenarnya merupakan upaya untuk kita bisa mendapatkan engagement dengan mahasiswa. Nah, sayangnya ini memang bukan hal yang mudah karena tidak semua dosen terbiasa untuk bisa membuat satu engagement yang baik gitu, sehingga ya dosen dan mahasiswa seolah-olah memang ada jarak gitu ya. Tapi sebenarnya dengan teknologi kita bisa mengantisipasi itu. Kemudian setting pembelajaran, ya ini tadi harmonisasi sinkron dan asinkron. Bisa saja Bapak Ibu sekalian, mungkin dalam satu semester itu kita butuh untuk melakukan sinkron itu mungkin hanya 10 kali misalnya gitu. Ya, loh, kenapa kok gitu? Padahal materinya sampai 14 materi. Ya bisa aja tergantung dari setting pembelajaran yang kita rancang. Gitu ya. Nah, kemarin waktu kami sampaikan seperti ini, ada yang menyampaikan dari program studi, Pak nanti itu dianggap tidak menyelesaikan perkuliahan karena kuliah itu dosen wajib hadir selama sebanyak 14 kali gitu ya, atau 12 kali gitu. Nah, yaitu karena aturan yang kita pakai itu masih aturan pembelajaran luring, bukan aturan pembelajaran daring. Termasuk juga dengan aktivitas asesmennya gitu ya. Kalau Bapak Ibu masih ingat beberapa slide saya di belakang, bahwa prinsip utamanya itu adalah ketercapaian CPMK. Kalau saya punya mata kuliah CPMK-nya ada 5 misalnya, maka saya bisa aja setiap satu CPMK selesai saya asesmen, CPMK kedua selesai saya asesmen, sehingga saya tidak butuh yang namanya UTS maupun UAS. Kan bisa aja, intinya kan kita memastikan bahwa kompetensi yang kita turunkan dalam CPMK itu tercapai. Ya, tapi kemudian ketika konsep ini saya sharingkan ke Bapak Ibu Kaprodi, terus bilang gini, wah itu Pak nanti kalau sampai seperti itu namanya nanti menghilangkan rezeki orang. Loh, rezeki orang gimana? Ya iya, di dalam setiap aktivitas UTS dan UAS itu ada rezeki yang mengikat, ada honor membuat soal, ada honor mengoreksi ujian, tendik kita ada honor untuk mengumpulkan lembar jawaban dan seterusnya. Nah, ini yang saya kira perlu juga kita perhatikan ya, karena konsepnya masih administrasi akademik di eranya pembelajaran luring, bukan di daring. Mestinya ini ada satu perubahan di sana juga. Nah, sehingga kalau RPS saya yakin Bapak Ibu juga sudah paham beberapa faktor penting, komponen penting perlu diperhatikan, mulai dari CPMK, jika perlu ada sub CPMK, ya. Terus kebutuhan belajarnya apa saja, ya, materi juga harus disiapkan. Kemudian Bapak Ibu sudah menentukan setiap CPMK itu nanti kemampuan akhir yang dirancang seperti apa, termasuk ini yang akan jadi target untuk asesmennya. Ya. Kalau saya semester lalu sudah mencoba setiap
selesai satu CPMK, misalnya CPMK 1 itu saya jabarkan dalam RPS, itu 3 kali pertemuan selesai. Terus saya evaluasi, saya assessment, dapat nilai. CPMK 2, 2 kali kuliah, assessment dapat nilai, dan seterusnya. Nah, kalau seperti itu kan berarti saya nggak perlu UTS dan UAS gitu ya. Ya, tapi karena sistemnya di UGM masih administrasi akademik era luring, ya sudah akhirnya UTS dan UAS itu hanya saya gunakan untuk mengumpulkan tugas, misalnya seperti itu. Nah, saya kira ini yang perlu kita perbaiki juga. Nah, sehingga juga perlu kita melihat bagaimana kriteria penilaian yang sudah kita rancang. Bentuk pembelajaran, metodenya bagaimana, penugasannya seperti apa. Ya, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana evaluasi pembelajaran yang bisa kita dorongkan. Nah, terus kalau yang lain saya kira ini satu hal yang sudah biasa di Bapak Ibu ya. Memastikan kebutuhan medianya seperti apa, kemudian di dalam pelaksanaan tentu bagaimana teknologi itu bisa kita optimalkan. Ya, teman-teman teknik kita itu nanti mensupport kita di dalam apa, itu harus kita pastikan sehingga pembelajaran daring itu bukan terus teknik itu tidak punya pekerjaan, tapi dia juga bisa mensupport aktivitas kita. Ya, kemudian juga bagaimana asesmen dan evaluasi yang bisa kita lakukan, termasuk juga tindak lanjutnya. Ya, jadi nanti dari hasil asesmen itu yang seharusnya kita gunakan untuk umpan balik di dalam merevisi dari rencana pembelajaran semester yang kita rancang di semester depannya lagi. Ya, nah ini satu sistem ini yang memang harus selalu kita lakukan. Maka kalau di UGM kami mendorong setiap fakultas itu punya yang namanya tim komisi pembelajaran, ya, yang tugasnya adalah memastikan bahwa pelaksanaan pembelajaran termasuk implementasi RPS itu sudah bisa dilakukan dengan baik dan benar. Mungkin itu Mas Heru sedikit beberapa hal yang bisa saya share ke Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau mungkin ada banyak hal yang kurang tepat. Saya kira ini mungkin bisa menjadi bahan diskusi untuk kita belajar bersama. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Dr. Hatma Suryatmojo baru saja. Nah, Mas Heru, manggil saya pakai nama panggilan aja ya, Mayong aja. Pak Mayong gitu. Ini Pak Mayong gitu. Nah, itu kalau dipanggil Hatma itu rasanya terlalu formal gitu. Oh, Nji. Ini Pak Mayong, Nji. Ya menarik dari paparan tadi saya kira ada satu kata kunci yang cukup menarik, itu adalah harmonisasi antara pembelajaran sinkron dan asinkron itu. Dan paling utama lagi adalah bagaimana sebenarnya ujungnya itu adalah bagaimana cara mengasesmen, saya kira. Asesmen itu. Betul Pak tadi. Ini yang jadi PR bagi khususnya saya juga, itu ngalami juga ini. Jadi mahasiswa kami ujian itu ya sama semua. Jadi saya ngoreksi 1 udah dapat 40 orang itu. Koreksi 1 dapat 40 orang gitu ya. Karena luar biasa cerdik ya, saya kira luar biasa cerdik itu. Saya pernah menyampaikan itu ke mahasiswa kami dan beberapa guru itu kan. Itu saya menyampaikan sekarang ini ada perubahan sikap dari mengerjakan dan mencari jawaban itu, Pak. Ya, jadi memang ada perubahan dari benar-benar menjawab soal dengan mencari jawaban. Karena kalau bisa di sekolah kita ketik saja Brainly itu, kita pertanyaan apapun itu sudah muncul di sana. Bahkan beberapa kalau matematika ketika menggunakan aplikasi saja semua sudah bisa dihitung dengan aplikasi tanpa kita melakukan perhitungan. Jadi luar biasanya itu. Apalagi sekarang ini ya betul kita itu adalah orang yang bermigrasi dari zaman lampau ke teknologi seperti ini. Barangkali memang mahasiswa kita yang jauh sekali umurnya dengan kita lebih cerdik dalam hal pencarian itu tadi ya, mencari jawaban itu tadi yang tidak bisa kita hindarkan. Jadi dan itu untuk PR kita semua. Nah, kami persilakan untuk Bapak Ibu sekalian, barangkali tentunya banyak hal yang bisa kita diskusikan pada siang hari ini. Kami persilakan, monggo untuk bisa langsung saja untuk bisa menyampaikan, kami persilakan
kita masih punya waktu sampai 20 menit ke depan ya untuk kita diskusi pada siang menjelang sore hari ini. Monggo dipersilakan. Atau mungkin sharing dari Bapak Ibu tentang pembelajaran di... Izin masuk Pak Heru, Pak Mayong. Enggak Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari yang sampaikan Pak Mayong, ada beberapa yang perlu kami tanyakan ini Pak. Yang pertama untuk itu Pak, harmonisasi antara sinkron dan asinkronus itu idealnya itu berapa kali Pak? Karena tadi kan ada yang mengatakan PJJ itu dosen tidak harus hadir dalam pembelajaran ya. Sehingga kalau idealnya itu berapa kali sinkron dan asinkronus. Sinkronnya itu berapa? Yang kedua untuk ini Pak. Yang kedua tentang kolaboratif terpandu tadi Pak. Ya, setelah mandiri itu diarahkan kolaboratif terpandu. Itu bentuknya seperti apa ya Pak? Kalau kolaboratif terpandu itu? Apakah masih di ruang LMS-nya atau bagaimana? Berarti kan sebelum sinkron itu ya dilakukan. Tanggapan saya seperti itu. Terus yang ketiga terakhir Pak, yang ketiga tentang ruang belajar tadi Pak. Ada ruang belajar 2, ruang belajar 3, ruang belajar 4. Mohon kami mohon penjelasan kembali kira-kira kalau ruang belajar 1 seperti apa, 2, 3 kita belum ada mungkin yang terkait dengan hal itu Pak. Ruang belajar 3, ruang belajar 4 tadi yang mungkin terkait itu kami juga perlu penjelasan. Terima kasih Pak Mayong, sementara itu dulu. Pak Heru. Monggo sekalian saja Pak Mayong nggih. Nggih, saya buka slide-nya dulu nggih. Nah, saya cari yang tentang ruang belajar tadi. Nah, ini nggih. Oke, matur nuwun Pak Teguh. Yang pertama tentang harmonisasi sinkron dan asinkron. Itu kita butuh berapa kali sih gitu ya. Ini sebenarnya tidak ada rumusnya Pak Teguh. Jadi idealnya berapa kali itu nggak ada rumusnya. Karena begini, ini ada kaitannya dengan ruang belajar ini, ya, ruang belajar. Jadi kalau misalnya, jadi kalau misalnya di LMS, sebelum ke sana begini, kalau Bapak Ibu melihat SNDikti ya, nomor 3 2020, Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu kan sebenarnya sama ya dengan Permen Ristek Dikti nomor 44 tahun 2014 ya, SNDikti. Itu menyebutkan bahwa satu SKS itu ekuivalen dengan kegiatan permingguan yang ekuivalen dengan 170 menit kegiatan belajar mingguan. 170 menit itu dibagi di dalam 50 menit. Itu kegiatan tatap muka, 60 menit kegiatan tugas mandiri, dan 60 menit tugas terstruktur. Ya, jadi satu SKS itu, ya, satu SKS itu sebenarnya setiap minggu itu kita harus menyajikan 50 menit untuk ini, salah satu, ya. Kemudian 60 menit untuk tugas mandiri itu di sini, ya, kegiatan belajar mandiri. Terus 60 menit adalah untuk kegiatan belajar terstruktur. Ya, maka tadi saya sampaikan sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ruang belajar 1, 2, 3, dan 4 itu sudah ada sejak dulu. Ini bukan hal yang baru sebenarnya. Ya, cuman kita itu terlalu fokus pada aktivitas di sini, gitu ya. Sebelum pandemi itu kan kita kalau dibilang disebut ngajar, ya ngajar itu ketemu masuk ke kelas, kemudian ketemu dengan mahasiswa. Kalau 2 SKS ya 2 kali 50 menit gitu. Padahal masih ada kebutuhan haknya mahasiswa
untuk diberi arahan untuk tugas mandiri, belajar mandiri sebanyak 2 kali 60 menit ditambah belajar terstruktur 2 kali 60 menit. Nah, 2 ruang ini yang selama ini mungkin terutama saya itu tidak banyak mengoptimalkan. Jadi mungkin saya itu memberikan tugas atau mengajak membuat aktivitas kelompok itu ya 1 semester hanya sekali misalnya gitu ya, atau sekali sebelum UTS dan sekali sesudah UTS. Tapi tidak setiap minggu. Padahal aturannya itu harus ada semua di dalam setiap minggu. Ya. Nah, jadi sebenarnya selama ini saya itu melakukan apa ya? Saya tidak memenuhi hak mahasiswa untuk mendapatkan proses pembelajaran yang baik gitu. Karena saya mungkin selama ini hanya fokus pada tatap mukanya saja. Ya. Nah, ini yang sebenarnya harus kita luruskan gitu ya. Maka tadi saya sampaikan harmonisasi itu mestinya kita mengkombinasikan antara keempat ruang belajar ini secara baik. Nah, saya ambil contoh misalnya kalau di apa namanya, kalau kegiatan asinkron ini kan kita sudah bisa ruang belajar 3 kegiatan mandiri ini kan kita bisa menyediakan sumber belajar yang kita titipkan di LMS ya. Jadi nanti kita tinggal minta mahasiswa, tolong minggu depan kalian belajar di LMS pada chapter berapa gitu. Di situ sudah ada di dalamnya. Ada video pembelajarannya Bapak Ibu, ada artikel yang dikumpulkan kemudian ditaruh di situ dan seterusnya. Bisa juga ada tugas untuk kamu silakan cari sumber informasi lain yang terkait dengan topik apa gitu ya. Ini di ruang belajar 3. Nah, ruang belajar 4 itu kan bentuknya aktivitas belajar. Berarti kita sebagai dosen itu harus memberikan instruksi kepada mahasiswa. Ya, prinsipnya memberikan instruksi. Jadi silakan materi yang sudah dipelajari tadi itu dibuat resume misalnya. Dibuat resume, kemudian dibikin kelompok, kemudian diskusikan dalam kelompok apa temuan baru yang bisa kalian peroleh, yang kalian simpulkan dari kalian belajar di ruang belajar 3 masing-masing tadi. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, di sini kan ada aktivitas menyediakan pendampingan. Ya, menyediakan pendampingan dengan cara apa? Ya dengan cara dosen itu memantau dan mendampingi ketika mahasiswa melakukan aktivitas ini. Dengan cara apa? Ya bisa saja misalnya dengan ya komunikasi lewat WA misalnya gitu. Atau kalau pengalaman saya semester lalu, mahasiswa ketika kami fasilitasi untuk kolaboratif terpandu ini, terus mahasiswa bilang gini, Pak kami masih belum paham dengan instruksi yang ini gitu. Bisa minta tolong dijelaskan. Ya kalau saya ngetik pakai HP kan lama banget. Ya sudah, nanti malam 7:30 habis Isya nanti kita ketemuan sebentar, saya akan jelaskan. Akhirnya 7:30 saya ngobrol dengan mahasiswa untuk menjelaskan bagaimana instruksi yang saya berikan. Nah, itu kan sama aja dengan kita tatap maya, ya kan? Sama aja kita buka ruang belajar 2. Padahal 2 hari sebelumnya saya sudah di jadwal mengajar saya sudah melakukan tatap maya. Berarti kalau dihitung ya dalam 1 semester itu bisa saja Bapak Ibu sekalian itu jumlah tatap mayanya itu lebih dari 14 kali seperti yang diminta. Ya, bisa aja ternyata wah saya mau 18 kali ya. Kenapa lah? Karena di sela-sela itu saya dalam seminggu itu bisa lebih dari 1 kali tatap maya dengan mahasiswa karena mahasiswa butuh pendampingan. Gitu ya. Nah, sehingga di sini saya sampaikan bahwa tidak ada rumus berapa yang ideal. Itu sangat tergantung dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, maka dari itu tadi kegiatan di sini itu durasinya itu bisa disesuaikan. Kalau saya sih nggak usah lama-lama gitu ya. Pengalaman saya pribadi, saya kalau ngajar daring itu untuk 2 SKS itu paling sekitar 50 sampai 60 menit aja. Karena apa? Saya isi untuk pada sesi yang saya butuh ngasih materi, saya kasih materi. Tapi sisi lain adalah saya melakukan ini verifikasi terhadap hasil belajar mandiri dan kemudian kolaborasi terhadap hasil kerja kelompok ini. Nah, dengan cara ini, Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengefisienkan waktu,
kita bisa mengefisienkan penggunaan kuota internet dan seterusnya sehingga mahasiswa itu nggak terbebani. Ya, nah tapi memang Bapak Ibu itu ya bukan memang sih ya seharusnya kita tuh memfasilitasi di sini dan di sini juga gitu. Yang selama ini mungkin saya terutama mungkin kurang begitu memperhatikan bahwa di dalam pembelajaran itu mestinya kita juga mengoptimalkan kegiatan mandiri dan kegiatan terstrukturnya itu seperti itu. Mungkin gitu Pak Teguh. Nggih, Pak, nggih. Suwun nggih. Luar biasa. Monggo Bapak Ibu ada sesuatu yang lain yang bisa kita diskusikan kembali, monggo Bapak Ibu. Boleh enggak Pak, misalnya saya sedikit menyimpulkan bahwa salah satu kunci keberhasilan ini, pembelajaran seperti ini, misal salah satu kuncinya adalah keinginan mahasiswa atau siswa untuk belajar juga gitu. Itu jadi karena kalau mahasiswa tidak mau belajar misalnya, tidak mau belajar, artinya kan yang asinkron di ruang belajar 3 kalau tidak salah tadi ya. 3 itu kan tidak tercapai. Artinya kalau kontribusinya ketika tidak tercapai di ruang belajar 3, apa yang mau didiskusikan di ruang yang keempat tadi kalau tidak salah gitu Pak. Ya, betul. Nggih, betul Mas Heru. Nah, saya yakin secara alamiah mahasiswa itu memang butuh dimotivasi untuk belajar. Nah, cara kita memotivasi belajar itu adalah dengan cara tadi kita menyediakan sumber belajar untuk ruang belajar 3 dan menyediakan aktivitas untuk ruang belajar 4. Dengan cara itu, ya pengalaman saya semester lalu, dengan cara itu mahasiswa itu mau tidak mau, suka tidak suka itu harus belajar. Kenapa? Karena ada aktivitas di ruang belajar 4 yang bisa saja saya masuk ke situ untuk melihat bagaimana perkembangan dari hasil ruang belajar 3 masing-masing mahasiswa itu. Nah, maka tadi itu saya sampaikan bahwa termasuk Bapak Ibu melakukan assessment. Assessment itu kan tidak hanya penguasaan materi, tapi assessment itu kan juga bisa dari soft skill mahasiswa. Ya, bagaimana mahasiswa itu mampu bekerja kelompok, bagaimana mahasiswa itu mampu kemandirian dia di dalam mencari sumber pengetahuan, itu kan juga bisa kita jadikan sebagai indikator untuk kita melakukan assessment, gitu ya. Kalau Bapak Ibu sekarang kan semua perguruan tinggi itu kan dinilai indikator kinerja utama perguruan tingginya ya IKU itu ya. Mungkin sebagian Bapak Ibu sekalian juga sudah paham tentang IKU. Itu ada IKU 7 itu kan harus ada aktivitas pembelajaran. Di pembelajaran itu, di dalam hal yang dinilai itu adalah keaktifan mahasiswa. Itu bobotnya sampai 20% yang harus dinilai. Nah, kita kan bisa memantau dari kegiatan mahasiswa di ruang belajar 3 dan 4 itu tadi sebagai bahan untuk kita bisa memperoleh nilai pada keaktifan mahasiswa tadi. Itu. Saya kira penilaian itu kan tidak hanya aspek kognitifnya saja ya. Tapi juga saya kira bagaimana etos kerja mereka itu juga perlu untuk dipertimbangkan. Gitu Mas Heru. Monggo Bapak Ibu. Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi untuk diskusi kita pada sore hari ini. Sepertinya nggak ada Mas Heru. Nggak ada sih. Mungkin ada sharing dari teman-teman dari Pare-Pare. Monggo dari Pare-Pare kami berikan kesempatan, monggo Bapak Ibu. Ya. Saya kira kita butuh sharing inilah, nanti kita akan jadi keluarga ini Pak ya. Iya. Ini. Kalau belum ada saya mungkin Pak Erik. Jadi monggo Pak Riawan. Monggo Pak Riawan. Oke, Assalamualaikum Pak Mayong. Ya, waalaikumsalam. Pak Iblis yang saya hormati. Menyambung tadi yang disampaikan Pak Mayong ya, barangkali tadi disebut sebagai IKU 7. IKU 7 itu ya akhir-akhir ini itu yang populer muncul di pembelajaran daring itu kan
kegiatan partisipatif kolaboratif gitu ya. Kemudian case method ya. Satu lagi itu project based learning gitu ya. Nah, mungkin bisa kami diberikan semacam gambaran Pak Mayong supaya nanti kami ini supaya lebih lebih konkret lah dalam menyusun ya semacam RPS barangkali untuk membuat semacam tahapan-tahapan yang kemudian tahapan-tahapan itu kita abstraksikan itu ya ke dalam ruang-ruang belajar tadi itu. Jadi nanti lebih konkret gitu loh. Nah, nanti baru bagaimana RPS itu kita praktekkan di dalam pembelajaran daring secara real gitu. Mungkin diberikan semacam gambaran Pak Mayang supaya nanti selama ini kita mungkin sudah menyusun RPS ya Bu Sabti, tapi ya sebatas kira-kira ini tempatkan di mana ya ini case metodenya ya itu. Kemudian kita ambil semacam kasus, kemudian kita tempatkan. Nah, tadi ada istilah baru ya, itu ada ruang 1, 2, 3, 4 itu bisa menjadi semacam plot lah ya, plot untuk ya bahasa Jawa ini niteni supaya ini sudah berjalan di sini tapi belum berjalan di situ barangkali seperti itu. Matur nuwun Pak Mayang. Makasih Mas Riawan. Ya, saya kira itu sangat inline ya Mas dengan adanya kewajiban kita mengimplementasikan team based project tadi ya, dengan termasuk juga memanfaatkan case based. Jadi begini, ini formulanya sebenarnya sangat cair, bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu masing-masing. Tapi saya mengambil contoh dari mata kuliah yang saya kelola saja misalnya. Jadi saya itu bahan materi dalam satu semester itu hanya ada 9. Jadi tidak 14, hanya 9. Kenapa 9? Karena materi kuliah saya itu, ini kan materi kuliah tahun ketiga tempat saya itu. Jadi tahun ketiga itu saya asumsikan bahwa mahasiswa itu sudah memiliki bekal pengetahuan dan kompetensi yang lebih dari cukup, ya. Sehingga mata kuliah ini lebih bersifat applied. Nah, untuk itu yang banyak saya dorong itu selama sampai pertemuan ke-8 itu adalah mahasiswa itu sebanyak mungkin kita dorong untuk memperoleh berbagai macam sumber belajar dari hasil ruang belajar 3 tadi, belajar mandiri. Ya. Nah, dari situ kemudian kita arahkan, kita bikin kelompok gitu ya, kalau mahasiswa gitu, satu kelompok 5 orang biasanya kalau saya bikin, itu sebenarnya sejak awal sudah saya rancang. 5 itu saya bisa bagi menjadi 5 aspek. Ya, 5 aspek. Jadi satu kelas itu saya bagi menjadi 5 aspek, 5 kelompok. Masing-masing mahasiswa itu dia mencari fokus pada aspek 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, kemudian setelah masing-masing mendapatkan sumber pengetahuan, terus kita gabung menjadi kelompok. Satu kelompok itu isinya 5 orang mahasiswa yang tiap mahasiswa itu menguasai satu aspek. Nah, dari situ kemudian kita beri kasus. Ini kasusnya seperti ini. Misalnya ada bencana banjir misalnya gitu ya. Nah, ini silakan bencana banjir ini disebabkan oleh apa? Masing-masing kan tadi sudah punya bekal bekal kompetensi atau bekal pengetahuan informasi. Nah, nanti mereka itu mengkaji dari situ. Nah, sehingga 3-4 kali kuliah itu saya gunakan untuk aktivitas mereka itu berkolaborasi. Jadi kolaborasinya selain mereka itu di luar jam kuliah, di dalam jam kuliah itu saya juga melakukan aktivitas pemanduan untuk mereka itu berdiskusi. Nah, karena porsinya besar, sehingga saya bisa memberikan bobot untuk aktivitas kolaborasi ini sampai pada 40% dari nilai akhir. Meskipun yang diharapkan dari IKU 7 kan 50% ya, minimal 50%. Tapi ya karena masih ada komponen yang lain, sehingga saya baru bisa memberikan 40% untuk aktivitas kolaboratif ini tadi dengan prinsip kita case based project-nya seperti itu. Nah, pola-pola seperti itu yang sebenarnya bisa digunakan Mas Riawan. Saya kira masing-masing mata kuliah yang diampu oleh Bapak Ibu sekalian bisa mencari pola kira-kira bagusnya di mana. Apakah perlu kecil-kecil gitu ya, kecil-kecil atau besar tapi di belakang. Kalau saya memilih besar di belakang karena
ada konsep dasar yang harus saya bangun dulu untuk saya recall ya. Saya recall dari kuliah-kuliah sebelumnya, kemudian mulai menginjak menuju ke akhir semester. Jadi setelah UTS itu biasanya malah aktivitas mengajarnya nggak banyak. Tapi saya justru banyak mendampingi diskusi kelompok dari mahasiswa itu yang sudah mereka belajar kolaboratif tadi. Itu sebagai contoh aja Mas Riawan, nanti bisa dikombinasikan. Satu lagi pertanyaan Bapak Ibu. Belum ada. Belum ada ini Pak. Iya, monggo. Ini titipan dari panitia Pak, izin minta PPT-nya diizinkan Bu Tenjeng. Oh iya, ini saya kirim nggih. Mas Riawan terima kasih. Terima kasih. Iya, siap Pak. Ini saya kira Bapak Ibu, saya kira demikian apa yang workshop. Pak Heru. Monggo Bu Sapti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hatma, terima kasih banyak untuk penyajian untuk hari ini. Kami berharap nanti dari matematika ketika kami sudah membuat RPS untuk mata kuliah yang memang akan kami coba untuk PJJ-kan, kami berharap nanti Bapak Kerso untuk misalnya apa? Memberikan review lah terhadap yang coba kami lakukan, terutama dengan kegiatan-kegiatan yang mencakup 4 kegiatan tadi. Nyatan Pak Ahmad, terima kasih. Insya Allah. Cekap ya Pak. Saya kira itu yang bisa saya pandukan pada sore hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kita berikan aplaus kepada Bapak Mayong. Terima kasih Pak atas sharing ilmunya. Kemudian barangkali ada yang kalimat penutup Pak sebelum benar-benar kita akhiri. Nah, oke, Mas Heru. Ini loh Mas Heru. Ini bukti ya, bukti bedanya generasi analog dengan generasi kalau generasi analog itu kalau kita beri applause itu kita gini. Tapi kalau generasi digital itu ngasih emoticon kayak Mas Riawan itu. Betul. Terima kasih nih Bapak Ibu di Dinas Muhammadiyah Purwokerto, khususnya dari Purworejo, Pak. Sorry, Purworejo. Purworejo atas kesempatan untuk bisa sharing pada kesempatan siang sampai sore hari ini. Saya kira apa yang saya sampaikan mungkin tidak banyak menjawab kebutuhan Bapak Ibu, tapi setidaknya ini bisa menjadi bekal bagi Bapak Ibu untuk bisa merumuskan tindakan berikutnya di dalam penyelenggaraan PJJ. Karena salah satu kunci dari PJJ itu adalah perencanaannya harus matang dulu. Jadi kalau perencanaannya itu sudah matang, baru PJJ itu lancar. Nah, matangnya di mana? Matangnya di RPS. Gitu. Jadi memang andalannya di RPS dan saya yakin Bapak Ibu sekalian penyelenggaraan pembelajaran daring apapun itu pasti berdarah-darah di depan. Pasti itu ya, berdarah-darah di depan. Maka sangat wajar kalau di dalam pembelajaran daring itu Bapak Ibu dosen itu lebih banyak mengeluh daripada memberikan contoh solusi gitu. Karena apa? Karena memang ribet. Yang tadinya kita tinggal masuk kelas terus kita yon sewu ngoceh gitu ya, kita ngomong ngalor ngidul gitu. Itu tiba-tiba kita harus terstruktur. Harus menyampaikan ini, habis ini materinya ini, kemudian asesmennya seperti apa. Nah, itu kan budaya baru yang bagi kita tidak mengenakan, tapi sebenarnya itu yang benar sejak dulu seperti itu kan gitu. Ya, saya kira ini sama-sama lah, tidak hanya Bapak Ibu, kami pun juga demikian. Di Jogja pun juga ini tantangannya sangat berat. Tapi saya yakin kalau kita berhasil membuat perencanaan yang bagus, insya Allah nanti ke belakangnya itu akan lebih mudah kalau kita di dalam mengimplementasi PJJ ini. Dan syukur-syukur nanti mata kuliah yang di PJJ kan juga lebih banyak lagi Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti sharing dengan teman-teman dari perguruan tinggi yang lain itu bisa meluas
Apalagi sekarang Dikti itu punya banyak sekali platform yang bisa digunakan untuk pembelajaran kepada mahasiswa dari luar. Ini saya kemarin nyoba ikut ikut jadi dosen pertukaran mahasiswa MPKM-nya Dikti itu. Terus saya menawarkan mata kuliah saya, ya lumayan lah. Ada yang satu itu 39 mahasiswa yang ikut dari berbagai perguruan tinggi, yang satu ada sampai 140. Nah, terus saya bingung ini terus ngajarnya gimana gitu. Ya, saya kira ya ini tantangan kita lah. Saya punya pengalaman mengelola mahasiswa dari berbagai macam perguruan tinggi. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga ini semuanya ada manfaatnya dan saya harap ini bisa menjadi awal dari silaturahmi kita ke depan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian akhir dari workshop pembelajaran jarak jauh. Nah, saya mohon maaf apabila ada banyak salah kata begitu. Waktu kami kembalikan sepenuhnya kepada MC. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada budekan dari Pare-Paring ya, Triyanti ya kata si Pundi. Ya, terima kasih atas paparan materi dari Bapak Dr. Hatma dan juga dimoderatori oleh Pak Heru. Terima kasih banyak atas tadi berlangsungnya kegiatan atau paparan dari materi yang sudah berjalan dengan lancar. Oke, dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Mahyong pada paparan materi tadi, mungkin di sini pelaksanaan PJJ itu memang membutuhkan kolaborasi antara pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Dan tadi sudah ditanyakan oleh Pak Heru bahwa kunci keberhasilannya salah satunya adalah kemauan mahasiswa untuk belajar. Tapi tentunya di sini juga tidak kalah penting adalah kesiapan dosen dalam menyiapkan perangkat pembelajaran ataupun juga media pembelajaran yang nantinya digunakan dalam PJJ. Nah, sebagai tindak lanjut dari kegiatan pada hari ini, insya Allah nanti kami dari Program Studi Pendidikan Matematika akan melaksanakan atau menyusun kembali kegiatan workshop yang berikutnya, yaitu tentang penyusunan media pembelajaran. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak narasumber utama, yaitu Bapak Mayong atau Bapak Dr. Hatma Suryatmojo. Terima kasih atas kesempatannya sudah berkenan untuk memberikan begitu banyak wawasan kepada kami semua terkait dengan PJJ. Akhir kata, mari kita ucap alhamdulillah bersama-sama atas selesainya kegiatan pada siang hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Pak Mayong, kepada Pak Rektor, kemudian pada Pak Dekan, kepada Bu Dekan Universitas Muhammadiyah Pare-Pare, kepada Bapak Ibu Kaprodi dan Sekprodi dari Pendidikan Matematika dan Pendidikan Biologi, baik di Universitas Muhammadiyah Purworejo dan di Universitas Muhammadiyah Pare-Pare, serta Bapak Ibu dosen yang sudah sampai dengan sore ini masih bergabung di kegiatan ini. Terima kasih banyak kami ucapkan. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam memandu kegiatan pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu diminta foto bersama Bu Ika. Lanjut. Mohon maaf Bapak Ibu untuk bisa mengaktifkan videonya. Ya Bani buatan nih. Lanjut. Pak Heru, Pak Riawan. Heru, monggo Pak Heru. Apa ya? Saya kapan? Oh, 1, 2, 3. Lagi? 1, 2, 3. Wih, aku malah nggak ini. Belum ngambil aja ya. Ya, terima kasih. Slide yang 2. Ya, terima kasih untuk semuanya, nggih. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun Pak Mayong. Assalamualaikum. Salam sehat untuk semua. Amin. Terima kasih Pak Mayong. Sami-sami.
Bu Yanti, saya kok pengen lihat Bu Yanti ya. Bu Yanti, Lama monggo. sekali tidak ketemu. Ada Bu Arlin juga dari UMC. Terima kasih Bu Arlin sudah bergabung di sini. Ibu, sami-sami. Izin live, Ibu live. Assalamualaikum. Monggo, waalaikumsalam. Ada Pak Asdar dari Parepare. Terima kasih Pak Asdar. Beberapa mungkin ini Pak Riawan yang kenal ya, saya tidak ini. Bu Sriyanti, matur nuwun Bu, terima kasih Bu dan teman-teman dari Parepare. Terima kasih. Terima kasih Pak. Nih. Pak Asdar, salam kenal, belum pernah ketemu nggih. Iya Bu. Sehat Pak Asdar, Bu Heda. Bu Heda ya. Pak, lagi kurang sehat lah Pak. Iya Pak Teguh. Ya, alhamdulillah. Workshopnya kapan nih Bu Ika? Medianya rencananya? Insya Allah nanti segera diagendakan Pak Dekan. Teman-teman Parepare diundang kembali. Kelanjutan dari workshop ini nanti RPS-nya kita perbaiki nih. Dipercantik. Monggo Bu Sakti. Ya, segera disusun time schedule-nya aja. Insya Allah besok kita agendakan untuk Zoom meeting bersama. Matematika bisa jadi pilot project-nya nanti untuk RPS-nya daring untuk UMP nanti Bu Sabti. Di ruang dosen, Pak. Mohon maaf Pak, kalau materinya yang workshop tadi Pak bisa di-share. Materinya di-share ya Pak. Iya Pak. Oh, Ji, Bu. Saya menunggu dari Pak Mayang ini belum dikirim. Oh ya Pak. Ji. Soalnya kami telat masuknya Pak. Ji. Oh ini baru dikirim Ji. Parepare itu mulai semester depan mulai bulan apa sih? Tanggalnya mungkin juga Pak. Semester dasalnya mulainya, mumpung ini masih ada Pak Asdar dan Bu Heda. bulan 9 September. Ya, biasanya pertengahan September buka kuliah. Oh, nggih. Pertengahan ya. Iya, biasanya. Nanti dikabari ya Bu. Nggih, siap Bu. Kalau sudah keluar jadwal dari universitas. Sebenarnya nanti untuk pengembangan atau pembuatan video dan sebagainya itu bisa kolaborasi, itu bisa juga itu nanti. Iya. Bisa juga gitu. Tidak satu arah gitu. Oh, dari tadi jadi mana? Ya saya live J. Izin J. Terima kasih Pak Heru, terima kasih banyak. Saya ini tutup ya Bapak Ibu semua. Pak, matur suwun. Pak Asdar, terima kasih banyak. Ya, makasih banyak Pak, sama-sama.